Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Iwan dari program studi agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan, berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Setelah itu, mengenai sejarah adanya unsur, dimulai dari Robert Boyle adalah orang pertama yang membahas tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur itu. Mulai dengan pengelompokan tabel periodik menurut Anthony Lavoisier. Lavoisier pada tahun 1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Berikut ini tabel periodik menurut Lavoisier. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan. Setelah itu ada pengelompokan dari tabel periodik unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Di dalam triade unsur, ada kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur-unsur ke-1 dan ke-3, dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Jenis triade. Triade litium atau Li, natrium Na, kalium K, triade kalsium Ca, strontium Sr, borium Br, triade klor atau Cl, brom Br, lodium L. Berikut ini adalah contoh dari tabel periodik yang dibuat oleh Dobereiner. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan dari tabel periodik yang dibuat oleh Dobereiner. Tokoh ketiga yang melakukan pengelompokan unsur adalah John Newlands. Di tahun 1864, triade Dobereiner mendorong John Alexander Reynald Newlands untuk melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Aturannya ini sesuai dengan pengulangan not lagu oktav, sehingga disebut hukum oktav, law of octave. Tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan unsur berdasarkan hukum oktav Newlands. Berikut pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur mendapatkan fungsi periode dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ada ditempatkan di dalam satu lajur yang disebut periode. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev. Menurut Monceau ini, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari unsur atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Susunan periodik yang disusun menurut Henry Monceau akan berkembang lebih baik sampai didapatkan untuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan disusun secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik yang bentuk panjang. Terdapat laju mendatar yang disebut periode,
dan lajur tegak yang disebut golongan dalam sistem periodik modern tersebut terdapat 7 periode, yaitu periode pertama yang terdiri dari 2 unsur, periode 2 terdiri 8 unsur, periode ketiga terdiri atas 8 unsur, periode 4 terdiri atas 18 unsur, periode 5 terdiri atas 18 unsur, periode 6 terdiri atas 32 unsur, seperti periode 4 atau 5, dan 14 unsur lagi merupakan darat lantanida. Dan untuk periode 7 merupakan periode unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Sekian yang saya jelaskan tentang sejarah tabel periodik unsur. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik modern atau susunan berskala. Nah, susunan berskala ini terdiri 2 bagian. Yang pertama, golongan dan periode. Golongan posisinya dari atas ke bawah, sedangkan periode adalah lajur horizontal, jadi prosesnya dari kiri ke kanan. Golongan itu ada yang dinamakan golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama adalah golongan A, jumlahnya ada 8, dimulai dari hidrogen dan varsium. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah golongan 1A, sebelahnya ini adalah golongan 2A, kemudian golongan 3A posisinya nyebrang. Jadi 3A bukan di sebelah golongan 2A ya, bukan ini. Di sebelah golongan 3A adalah golongan 3B. Golongan 3-nya dimulai dari boron, aluminium, dan kalium, indium, thallium. Lalu ini golongan 4, A5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian yang kedua adalah golongan transisi atau B. Golongan B yang posisinya di tengah ya. Ini adalah golongan B, perkeringan antara 2A posisinya, dan golongan 3A. Golongan A itu dimulai dari golongan 1A sampai 8A. Tapi kalau golongan B mulainya dari bukan dari 1B sampai 8B, tetapi sebelah kiri ini adalah golongan 3B dulu. Jadi golongan 3B dulu, baru 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, 3 kolom ini 8B semua. Lalu setelah 8B itu baru 1A sama 2B. Jadi agak berbeda dengan golongan A. Kalau golongan A urut dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kalau golongan B mulainya dari golongan 3B sampai 2B. Misalnya kita lihat untuk unsur litium A. Nih ya, kita bisa lihat ini. Ini litium A dalam tabel periodik ini, prosesnya di mana posisi itu, dia golongan berapa, periode berapa. Tiga, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Ini ya. Natrium ada di posisi periode ketiga. Berikutnya adalah C karbon. Ini ya, C karbon. Ini nih, karbon. Posisinya di sini golongan 4A ya. Nah, itu di atasnya ada angka Romawi yang bertulisan angka 4A. Bukan berarti dia periode berbaris dari hidrogen. Tarik ke kanan. Nah, jadi periode 1 hanya ada 2 unsur, ada hidrogen dan helion. Sementara yang C ini adalah baris kedua baris litium. Ini ya, ini. Litium. C jadi karbon, posisinya terletak di golongan 4A. Periode terletak golongan 4A. Periode 2 sama dengan halnya unsur B, boron. Ini boron. Nitrogen, oksigen,
Dan ini semua terletak di periode 2. Kemudian golongan B yaitu golongan transisi ini posisinya dia muncul mulai dari periode 4. Unsurnya ada di Fe, adalah lambang untuk unsur ferrum atau fisi. Fe ini terletak pada golongan 8B periode 4. Kemudian Ag atau argentum ini adalah lambang untuk unsur perak yang posisinya dia terletak di golongan 1 periode 5. Oke, kita masuk ke unsur 1 atau At. Ini ya, At. Astanin ini adalah letaknya di golongan 7A, periodenya adalah 6. Ini tertulis di sini angka 6, sementara dua baris di bawah ini adalah transisi dalam. Baris pertama ini dinamakan dengan golongan lantanida, sedangkan yang paling bawah adalah golongan adminida. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang saya ketahui dari tabel unsur kimia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi.